Ini ada satu hal yang juga pengen gue tanyain soal ini, soal pengurusan akta tanah buat buruh migran. Karena kan ada juga nih buruh migran yang dia beli tanah gitu ya. Tapi dia masih di luar negeri gitu, Itu gimana? Aduh, ini sebenarnya kan agak rumit ya kalau Selamat datang di obrolan Dewi. Obrolan apapun yang Dewi pengen ngerti. Hardi, ya, makasih ya, masih di sini bersama obrolan Dewi. Mengingetin aja, Hardi ini adalah salah seorang pengacara dari Kota Bandung yang punya kantor hukum namanya HT and Partners, yang nanti teman-teman kalau butuh konsultasi bisa langsung menghubungi kantor hukum HT and Partners. Nanti detailnya akan kita tampilkan di video ini ya. Ini ada satu hal yang juga pengen gue tanyain soal ini, soal pengurusan akta tanah buat buruh migran. Karena kan ada juga nih buruh migran yang dia beli tanah gitu ya. Tapi dia masih di luar negeri gitu, Itu gimana? baik, terima kasih Kakak Dewi. Aduh, ini sebenarnya kan agak rumit ya kalau dia di luar negeri, artinya hanya bekerja terus beli tanah terus pihak ketiga atau keluarganya lah yang beli kan, keluarganya yang beli yang bayar, tapi uangnya dari buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri. Sebenarnya kan kalau legalitas untuk pembelian tanah itu kan pertama cek sertifikatnya, Hmm. sertifikat hak milik atau bukan. Kalau dia sertifikat, cek surat ukurnya, cek data fisiknya. Jadi ada data fisik, ada data yuridis yang dicek. Kemudian kalau udah clean and clear, bisa menggunakan jasa notaris atau menggunakan pihak keluarga datang urus sendiri ke PPN, bisa Badan Pertanahan, misalnya Kota Bandung atau eh, Jakarta atau mana, itu bisa ke kantor Badan Pertanahan untuk ngurus sendiri. Prinsipnya seperti ini, di samping pengecek legalitas tanahnya, kemudian transaksinya dilakukan, misalnya dibuatlah akta jual beli di hadapan notaris. Nah, nanti ada proses balik nama. Nah, yang menjadi persoalan kan kalau buruh migrannya di luar negeri ya, Hmm. paling akan surat kuasa untuk melakukan pembayaran, pembelian eh, kepada pihak penjual selaku pemilik tanah yang mau dijual ya. Hmm. Nah, itu dengan surat kuasa dari luar negeri nanti diserahkan ke misalnya siapa surat kuasanya, ke pihak kakaknya, adiknya, atau orang tuanya. Tapi kalau buruh migran perempuannya di luar negeri, si istrinya, terus ada suaminya bisa kok sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli walaupun uangnya dari pekerja migran. Bisa nih dari suaminya. Sederhananya sih gini, pengen agar ada sertifikat tanah, tapi sertifikat tanah itu atas nama dia gitu, atas nama perempuan yang lagi kerja di luar negeri. Itu bisa nggak? Tapi kan berdasarkan surat kuasa untuk ininya, untuk melakukan pembayaran, pembelian, surat kuasa dari buruh migrannya sendiri, siapa si pihak yang dikasih kuasa atau diperintahkan untuk melakukan pengurusan. Misalnya Dan pengurusannya itu pasti lewat notaris ya dia. untuk transaksi jual belinya di hadapan notaris, gitu. Untuk melindungi ini, ada kategori pembeli yang beretikat baik. Pembeli beretikat baik itu dia pertama memenuhi prinsip kehati-hatian, yang kedua akan dilakukan transaksinya di hadapan pejabat umum yang berwenang yaitu notaris. PPAT ya kak, kalau untuk transaksi jual beli tanah itu pejabat pembuat akta tanah PPAT. Ada notaris, ada PPAT. Gitu. Nggak semua notaris itu PPAT, tapi dia kan ada profesi sebagai pejabat pembuat akta tanah, kemudian ada profesi notarisnya. Tapi itu rata-rata kan gabung ya di kantor notaris. Satu notaris bisa notaris garis miring PPAT gitu, biasanya pelangnya begitu. Iya, jadi gitu ya. Dia sebenarnya bisa, tapi pakai surat kuasa. Dan surat kuasanya ini bisa ke keluarganya gitu ya. Ya.
Kalau seandainya nih suami yang mengurus, tapi dia bikin untuk atas nama istrinya, itu harus pakai surat kuasa juga. Bisa, karena kan harus tanda tangan masalahnya ya. Untuk kan ada penjual, ada pembeli. Nah, pembeli Hmm. siapa? Misalnya kan, misalnya si bunga misalnya atau si siapa mawar sebut saja misalnya gitu kan. Dia yang atas namanya, tapi siapa yang mewakili berdasarkan surat kuasa? Misal suaminya. Misalnya suaminya pengen beli tapi untuk atas nama istri. Tapi kan kalau suami istri sebenarnya nggak masalah ya, mau atas nama suami ataupun atas nama istri. Toh hasil itu adalah hasil kerja keras, apa namanya, hasil dari selama masa perkawinan itu. Jadi dikategorikan harta bersama gitu. Ya. Eh, kalau apa namanya? Kalau kan ini ada dia itu yang beli tanahnya gitu aja gitu loh. Beli tanah, oh ini ada tanah nih, tanah tanah keluarganya misalkan. Terus dia beli, dia kasih aja duitnya. Nah, terus kan dia mau sertifikat kan. Nah, itu biasanya prosesnya itu kayak gimana, Di? Oh, berarti kan tanah yang belum bersertifikat. Itu ada Iya. tanah, apa namanya, tanah milik adat. eh, Statusnya itu misalnya ada letter C atau tanah apa, cap singa atau apa gitu. Tanah-tanah zaman dulu lah. Letter C sih biasanya yang sering kita dengar ya. Hmm. Nah, itu kan hanya punya surat dari desa kalau ini bidang tanah ini milik si A, mau dijual kepada buruh migran misalnya kan. Hmm. Bisa dia transaksi jual beli. Itu tadi saya bilang kalau transaksi jual belinya itu harus di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ada surat edaran Mahkamah Agung 2016 kalau nggak salah tentang kategori pembeli beretikat baik. Itu pertama dilakukan di hadapan kepala desa, yang kedua tunai, kemudian terang-terangan, terus memenuhi prinsip kehati-hatian. Jadi jangan sampai tanah yang dibeli ternyata tanah milik orang lain Hmm. alias sengketa. Itu yang Hmm. khawatirnya kan. Jadi harus dicek data fisik dan data yuridisnya, benar nggak tanah ini milik si A gitu, mana KTP-nya. Nah, kadang juga ada tanah itu yang dijual ternyata warisan, masih milik atas nama kakeknya. Nah, itu harus ditelusuri lagi, mana surat keterangan warisnya, mana surat pernyataan ahli waris, mana kuasa warisnya, siapa yang menjual tanah tadi untuk atas nama ahli waris misalnya kan. Itu harus diurus lagi, dicek legalitasnya. Hmm. Tapi kalau seandainya dikuasakan ke pengacara bisa juga nggak sih? Nanti pengacara tuh yang menelusuri semua. Ya bisa sebenarnya pengacara untuk melakukan pengurusan itu kan, pengurusan perizinan dalam artian gini, mewakili si pemberi kuasa dalam kurung ini apa, buruh migran, untuk melakukan transaksi jual beli tanah misalnya. Nah, itu Hmm. harus pengacaranya akan ngecek warkah tanahnya di desa misalnya, terus apakah tanah ini udah disertifikatkan atau belum bidang tanahnya gitu. Nanti udah clear baru ke BPN, nanti BPN akan plotting, cek tanahnya bidangnya di mana, apakah Diukur bidang juga ya deh. ukur, ada surat ukurnya nanti terbitnya. Hmm. Kalau udah clean and clear baru terbit sertifikat gitu. Ya, Simple jadi memang. kalau kalau ini kalau seandainya masuk program yang apa itu apa ya program sertifikat itu PTSL programnya Pak Jokowi ya. ah PTSL tuh tentang Rona Rona apa corona. ya itu mereka PTSL bisa program ikut itu itu juga deh. bisa ikut program PTSL, tapi itu kan programnya per kelurahan ya, Kak. Walaupun Hmm. dia satu kabupaten, tapi kan kelurahannya mana beda. Ada yang tergantung programnya, kok wilayahnya mana yang diprioritaskan gitu. Ya, jadi pada prinsipnya meskipun dia di luar negeri dia bisa beli tanah, tapi sebelum beli tanah cek dulu ini benar nggak tanah punya orang yang ngejual ya kan. Terus legalitasnya ada nggak? Ini tanahnya nggak bersengketa. Artinya dia nggak jual tanah warisan
yang itu harusnya dibagi 4 tapi dia jual sendiri, ya kan? Itu kan semua harus dicek semua. Nah, baru setelah itu melakukan pembayaran. Dan kemudian kalau dia belum bersertifikat, maka sebaiknya langsung disertifikatkan, ya kan? Pada proses jual beli itu ya, dia Ya, langsung mengurus juga untuk sertifikasinya. Dan pengurusan sertifikasi itu juga dengan berarti melibatkan pemerintahan desa juga ya, Di? ya, kan sebagai apa ya, pejabat yang mengetahui wilayah lah kan. Kan Mm-mm. notaris juga untuk mengambilkan sertifikat juga minta keterangan atau wakas tanah di desa. Ini tanahnya milik Ya, siapa? Jadi ada sesilah tanah itu. ah. Baru habis itu ke kantor pertanahan yang ada di kabupaten atau kota, ya kan? Dan untuk proses pengurusan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh keluarga Nah, atau oleh pengacara kalau seandainya dibutuhkan. Tapi surat kuasa itu karena ini berbeda karena dia nggak harus sidang ya kan. Jadi surat kuasanya itu bisa diberikan kepada anggota keluarga ya di. ya, Kecuali untuk sidang ya dia. Untuk sidang mungkin ya harus pengacara kali ya. ya untuk sidang diwakili oleh uh, penasihat hukum, pengacara, advokat gitu. Ya, oleh advokat. Yang harus bawahi buruh migran ini statusnya masih WNI, bukan WNA. Warga negara asing nggak bisa menguasai tanah di Indonesia. Ya, kayaknya jarang di buruh migran jadi WNA di. Mana tahu kan dia kerja di Arab gitu kan, tapi pengen punya tanah di Indonesia, terus dia udah jadi warga negara Arab Saudi kan bisa aja gitu. Karena pengen apa ya, oh pengen balik kampung, dia punya tanah di kampung, tapi dia udah jadi WNA luar negeri kan nggak bisa, karena Ya, status itu jarang terjadi sih, jarang terjadi. Kayaknya mereka masih WNI aja gitu. Nah, kalau untuk biaya, Dik, lagi-lagi gue nanya biaya ini. eh Biaya menerbitkan sertifikat. sebenarnya kalau biaya itu kan notaris yang bisa nentuin ya, kalau dia transaksi jual beli. Nah, itu kan ada PPh ya, pajak jual beli tanah dari si pembeli dengan penjual, itu ada pajaknya. Terus ada BPHTB, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, itu Hmm. sekitar berapa persen. Nanti ada jasa notarisnya berapa persen. Nah, itu ada biayanya. Nah, nanti Nanti kalkulasinya ngukur tanahnya juga ada biaya ya, Dik? ada biaya pengukuran, biaya penerbitan sertifikat, gitu. Biaya plotting, biaya pengecekan itu kan ada. Rata-rata deh, rata-rata yang normal-normal aja yang dibayarkan lah, yang dibayarkan. Ada nggak sih rata-ratanya? Relatif ya kalau untuk biaya pengurusan. Kayak kita kemarin ngurusin sengketa gitu kan, tapi udah clear, terus pengen disertifikatkan, ngobrol sama notaris, ya kalau tanahnya segini, luasnya 100, nilainya misalnya 200 juta, ya dia ngurus misalnya 15 juta, misalnya gitu. Hmm. Relatif ya tanah itu kan tergantung ya, dari harga, pertama dari NJOP, nilai jual beli objek pajak, terus kadang ada juga apa, eh, dia beli misalnya 400 tapi pajaknya cuma dibayar 150 juta ada. Jadi harga pasar, nilai jual beli real dengan harga pasar tuh beda. Gitu. Ya, Itu biasanya udah di udah diukur lah sama dinas pendapatan daerah ya. Tuh. Oh ini pajaknya segini nih. Jadi notaris biasanya udah tahu. Gitu. iya. Jadi sebenarnya nggak usah ini ya, nggak usah bingung sih. Tapi kadang-kadang juga pihak keluarga ini juga tidak punya kemampuan gitu loh di untuk membantu misalkan mensertifikatkan atau membalik nama sertifikat gitu loh. Jadi biasanya memang mereka itu konsultasi ke desa. Jadi nanti pemerintah desa memberikan kayak panduan-panduan gitu, bimbingan gitu ya. Setelah ngurus ini, terus ya mereka kemudian cari notaris gitu. Ya kalau misalnya dalam satu kecamatan itu nggak ada notaris atau apa, biasanya itu ada
Pak Camat itu bisa disebut ini PPAT sementara. Ya. Jadi yang melakukan menerbitkan akta jual beli. Gitu. Kalau misalnya wilayah itu belum ada notaris, PPAT sementara namanya. Iya. Jadi ini Kalau biar nggak ini biar nggak jadi pertanyaan lagi gitu loh. Jadi kalau mau beli biar nggak ketipu, periksa dulu gitu kan ya. ya dicek tanahnya benar nggak punya si A. Jangan dia ngomong nunjuk ini tanah saya, patok ini dari A, batas ini punya saya. Legalitasnya mana? Misalnya kan. PBB itu bukan bukti legalitas sebagai pemilik hak atas tanah ya, pajak bumi dan bangunan. Itu bukan. Bukti pemilikannya itu sertifikat hak milik. Kalau tanah milik adat yang belum disertifikatkan mungkin letter C gitu atau petok D namanya. Tiap daerah beda-beda sebutannya. Tapi kan intinya itu tanah milik adat aja dan belum disertifikatkan. Nah kalau mau naik sertifikat ya itu tadi saya bilang ada prosesnya. Transaksi jual belinya di hadapan notaris, akta jual belinya. Kalau nggak ada notaris ya di hadapan PPAT sementara. Untuk proses. Tapi kalau ya, ya. Kalau waktu ini waktunya itu lama ya buat nerbitin sertifikat itu. Ya itu kan dari kalau memang udah proses notaris, kemudian udah ini, terus sudah didaftarkan pendaftaran tanah di BPN Badan Pertanahan, biasanya ada resinya. Oh ini udah masuk. Memang lama, ada yang 6 bulan, ada yang setahun, tergantung. Ya itu kan internal BPN lah yang bisa menjawab lah. Kalau saya berdasarkan pengalaman orang ngurus 6 bulan, ada yang setahun. Gitu. Ada juga yang nggak beres-beres. Ternyata apa? Ya itu kita harus cari notaris yang kita yakini, percaya, kredibel gitu. Ya sama kayak nyari pengacara juga ya kan. Pengacara ya yang dipercaya juga. Ya, yang kredibel lah, yang bisa dipercaya. Kredibel. Untuk mengurusi kepentingan dari buruh migran sendiri. Gitu. Ya. Ternyata lama ya ngurusnya ya. Bisa setahun. Bisa nggak beres-beres. Yang penting kita punya resinya. Resi dalam artian udah ada bukti pendaftaran tanahnya. Gitu. Udah ada surat ukurnya, udah pernah diukur sama BPN. Dari pengalaman lu nih ngurus sertifikat tanah ya. Kan ada banyak surat yang itu dibikin di desa ya. Kayak misalkan kayak apa sih keterangan waris gitu ya. Terus memastikan bahwa tanah itu bukan tanah sengketa misalkan. Bisa lu ceritain nggak, Dik? Ya kalau kita, ya kan orang makin mengecara kan karena tanahnya sengketa ya. Kalau tanahnya adem-adem dia gak akan ke kita. Dia akan ke notaris gitu langsung. Tapi karena pernah kita ngurusin yang sengketa, ya kita cek ke kepala desanya, tanah ini peta bidang ini punya siapa, dari mana. Nah, letter C milik klien kami mana, ini bidang tanahnya yang mana gitu. Oke. Ada sengketa nggak gitu, nggak ada. Kalau nggak ada sengketa bisa ikut pendaftaran tanah, udah bisa ikut proses sertifikasi. Tapi karena kita biasa nanganin yang sengketa, siapa aja yang mengklaim tanah ini ya gue. Kadang-kadang ada tanahnya misalnya 1 hektar ternyata udah diambil pihak lain, namanya di desa ya, patoknya bisa hilang, geser ya. Udah 1 hektar ternyata sisa 8.000 meter, 2.000 meter hilang gitu kan. Iya, iya sih. Nah itu kan kalau seandainya mengikuti mekanisme pendaftaran tanah atau mekanisme sertifikasi tanah yang normal ya kan. Tapi ada juga kayak program sertifikasi yang itu tuh dibuat oleh pemerintah dan dijalankan di desa atau di kelurahan. Kayak yang tadi itu. Apa tadi tuh namanya? TSL. Nah, itu. Sertifikat terpadu langsung atau apa gitu programnya Jokowi itu ya. Ya itu diproses di desa kan? Jadi itu ada panitia
PTSL. Jadi lu pernah ada yang datang ke kita, ternyata nggak rumit kok syaratnya. Jadi tanah yang mau disertifikatkan mana, nanti panitia PTSL yang ngecek bidang tanahnya ini, bukti pemilikannya apa. Kalau dulu mungkin letter C, belum sertifikat ya, letter C. Terus minimal 2 orang saksi. Saksinya siapa? RT 1 atau orang dituakan tahu tanah ini milik A misalnya. Itu program apa, cara pendaftaran tanah dari PTSL. Nggak rumit. Masih ada nggak programnya itu sekarang? Tahu nggak lo? Nggak tahu ya, nggak pernah dengar lagi. Tapi kayaknya masih ada. Terakhir gua denger itu program PTSL itu tuh cuma sampai tahun kemarin. Enggak, Ya. sampai tahun ini, sampai tahun ini. Sampai tahun ini masih ada. Kalau di BPN kita lihat ada tuh program sertifikasi. Ini wilayah ini, desa ini, apa kecamatan ini. Tapi desa mananya nggak muncul, kita kan nggak tahu. Hmm, hmm. Jadi itu tergantung di desanya itu ada program itu atau enggak gitu ya. Ya. Termasuk itu untuk tanah yang jual beli gitu ya. Itu juga bisa ya. Kayak jual beli nggak masuk PTSL, masuk ya. Jual beli dalam Itu artian ini, kayaknya tanahnya itu udah lama ya. Hmm? Kalau dia belinya sekarang 2000 apa misalnya Mei 2022 nih dia beli, terus ada bulan depan ikut ada PTSL, ya saya juga tahu ya bisa didaftarkan atau enggak, atau nanti aja apa daftar sendiri secara mandiri mungkin bisa. Rata-rata itu tanah yang, karena itu ada surat pernyataan ya di situ, tanah ini telah dikuasai 20 tahun atau lebih. Oh, ada gituannya. Saksinya siapa, benar si A ini udah menguasai tanah di sini lebih dari 20 tahun. Oke. Agraria kita kan gitu, 20 tahun menguasai dianggap sebagai milik kita gitu. Secara de facto ya, secara fakta aja. Ya, ya. Oke. Jadi gitu, untuk sertifikasi tanah ini, dia bisa diurus secara langsung oleh pihak keluarga ataupun oleh advokat kalau pengen dibantu sama advokat. Tapi kayaknya sama keluarga juga udah bisa ya, Di, sebenarnya, ya kan? Yang tahu peta wilayah kan keluarga di situ. Uh, Ada silsilah ini anak siapa biasanya kan tahu kan. Kalau orang di desa itu satu desa apalagi. ya, Tahu. ya, dan untuk biayanya, untuk biaya sertifikasi itu beragam sebetulnya, karena itu sangat tergantung dengan luasan tanah dan juga harga jual belinya itu berapa, ya kan? Untuk kemudian menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar, terus juga berapa banyak biaya notaris. Bukan biaya notaris sih, biaya PPAT ya untuk sertifikasi itu. Kayak gitu kan ya dia? Ya. Ya, makasih nih ilmunya sangat bermanfaat sekali. Iya. Kemarin Sama-sama. itu apa pengen sih sebenarnya bantu gitu ya kawan-kawan yang pengen mensertifikatkan tanahnya, tapi ya masih ini sih karena wilayahnya jauh-jauh, Ya. wilayahnya jauh gitu dan ya mungkin Ya. setelah ini ya kan, setelah ini Tapi Bandung, yang kita hmm? kan di Jogja main jauh itu. Ya, ya Ya, makanya keluarga aja yang ngurusin. ya jadi nanti kan mungkin kita bisa kayak ngasih ngasih penjelasan ke keluarganya gitu loh, ngasih Ya, langkah-langkah gitu loh. tahapan prosedur yang harus dilalui dalam penerbitan sertifikat, misalnya kita bisa. Iya kayak gitu. Jadi biar biar nggak terhambat juga ya kan kalau memang mau mau mensertifikatkan tanah dan Tapi nggak atas usah nama khawatir, dia. buruh Apa migrannya dik? kan. Tapi nggak usah khawatir kalau sebenarnya mereka udah suami istri, terus istrinya kerja sebagai buruh migran di luar negeri. Oh, walaupun atas nama suami, itu aset tetap jadi milik bersama suami istri. Jadi nggak bisa suami menjual sepihak tanah itu. Kalau udah sertifikat ya, itu harus ada tanda tangan istri karena itu harta dalam proses perkawinan, harta bersama.
Beda kalau dia single, dalam artian udah cerai atau dia belum menikah, itu memang atas nama dia buruh migran sendiri, atas nama pribadi. Ya. Oke. Terima kasih, Di. Nanti lain kali datang lagi ya ke obrolan Dewi ya. Ya, ditunggu undangan lanjutannya. Makasih banyak loh ilmunya, dan harapannya juga nanti kantor hukum HT and Partners bisa menyediakan diri ya menerima konsultasi kawan-kawan migran ya terkait dengan hukum yang mungkin hukum sehari-hari untuk di Indonesianya gitu. Ya, boleh. Nanti bisa komunikasi lanjutan. Yang penting, terima kasih nih undangan Bu Dewi nih. Kak Dewi, semoga bermanfaat. Ya untuk buruh-buruh migran, salam sehat, sejahtera. Makasih, Di. Sampai ketemu ya. Ya, ditunggu undangan kopinya. Sip. Terima kasih sudah menyimak obrolan Dewi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.